Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Di kesempatan kali ini kita akan belajar menjadi imam sholat maghrib dan sholat isya. Ini adalah permintaan dari saudara kita yang ada di komentar ya. Mungkin hal ini memang diperlukan oleh para pemula untuk tahu apa saja yang harus dilakukan ketika kita jadi imam sholat. Terutama yang kita pelajari kali ini yaitu belajar menjadi imam sholat maghrib dan isya. Kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Menjadi imam sholat maghrib dan isya. Nah, ketika kita akan menjadi imam, maka yang pertama kali kita lakukan adalah merubah lafadz niatnya. Yang biasanya kita menjadi makmum, sekarang berubah menjadi imam. Jadi lafadznya dirubah, sekarang menjadi imamnya. Kita baca lafadz niatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhal maghribi thalatha raka'atin mustaqbilal qiblati adaan imaman lillahi ta'ala. Nah, ini latinnya usolli fardhal maghribi thalatha raka'atin mustaqbilal qiblati adaan imaman lillahi ta'ala. Lalu takbir Allahu Akbar. Sebagaimana biasa kita masukkan yang ini. Saya sholat fardu maghrib 3 rakaat menghadap kiblat tunai menjadi imam karena Allah Ta'ala. Nah, sekarang kita belajar lafadz niat sholat isya'nya. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhal isya'i 4 raka'atin mustaqbilal qiblati adaan imaman lillahi ta'ala. Latinnya kita baca usolli fardhal isya'i 4 raka'atin mustaqbilal qiblati adaan imaman lillahi ta'ala. Niatnya dalam hati, saya sholat fardu isya 4 rakaat menghadap kiblat tunai menjadi imam karena Allah Ta'ala. Nah, itu tadi adalah niat. Lalu apalagi yang harus kita lakukan atau kita rubah ketika kita menjadi imam? Nah, ini ada saya letakkan di sini. Suaranya jahar. Jahar itu apa? Suaranya keras. Maksudnya dikeraskan. Kalau dulu menjadi makmum kan nggak keras suaranya tuh. Jadi kalau menjadi imam mesti keras. Kerasnya ini seperti apa? Ya, sekira-kira makmum kita mendengar. Kalau misalnya makmum kita hanya 2 orang misalnya, ya cukup saja kira-kira kerasnya, kira-kira makmum kita mendengar. Artinya ya nggak terlalu keras kalau orang 2 saja makmum kita. Jadi bagi saudaraku yang pemula, seandainya belajar menjadi imam keluarganya sendiri di rumah, ya dikira-kira saja kerasnya sampai makmum kita mendengar itu. Lalu apa saja yang dikeraskan? Yaitu pertama, takbiratul ihram, yaitu takbir yang pertama di dalam sholat. Nah, takbir-takbir setelahnya, maksudnya dalam sholat yang selain takbiratul ihram, itu namanya takbir intiqal. Takbir intiqal adalah takbir peralihan antara rukun satu ke rukun berikutnya. Jadi takbir yang ini juga dikeraskan. Jadi apalagi yang dikeraskan? Yaitu ketika membaca surah Al-Fatihah dan surah pilihan. Nah, khusus di sholat subuh ini boleh dikeraskan Fatihah sama surah pilihannya, maghrib dan isya. Sedangkan sholat zuhur dan asar itu sir saja, membacanya secara pelan ya. Lalu apalagi yang kita keraskan? Salam. Nah, sekarang lanjut. Adapun gerakan-gerakan dan bacaan-bacaan dalam sholat sama, tidak ada bedanya dengan ketika kita menjadi makmum. Jangan bingung, jangan takut, karena bacaannya sama saja dengan kita menjadi makmum. Jadi itu juga yang kita baca. Lalu setelah salam berarti kita telah selesai dari sholat ya. Lalu imam biasanya memimpin wirid. Lalu wirid ini
sebenarnya ada juga yang mestinya kita rubah seandainya kita menjadi imam. Lalu setelah wirid kita baca doa. Nah, doanya ini usahakan doa yang jamak, yaitu doa untuk orang banyak. Jamak itu seperti apa? Nah, kita lihat ya doa yang pernah ada di video yang lalu. Nah, contohnya ini adalah doa yang pernah sudah kita pelajari. Jadi saudara-saudariku para pemula, untuk mengetahui doa tersebut, apakah untuk diri sendiri atau untuk orang banyak? Nah, doa ini untuk orang banyak atau jamak. Apa tanda-tanda dan ciri-cirinya? Nah, di sini contohnya, nah, ada huruf nun, ada alifnya. Ini adalah ciri-ciri daripada doa tersebut jamak. Lalu dzunubana, ada na lagi di sini. Wali-walidaina. Nah, ini seandainya kita bikin untuk diri sendiri seperti ini. Ya. Jadi Allahumma gfir lana. Kalau untuk sendiri Allahumma gfirli. Dzunubana. Kalau sendirian dzunubi. Nah, lalu ada lagi di sini Allahumma inna. Nah, ini na juga. Kalau untuk sendiri seperti ini. Allahumma inni. Lalu di sini nas'aluka, pakai na lagi ini. Lalu kalau sendirian pakai alif, as'aluka. Nah, contoh lagi ini. Allahumma inna. Allahumma inni. Kalau untuk sendirian, na'udzubika, pakai na lagi di sini. Berubah menjadi alif ya. A'udzubika. Nah, apa bedanya? Jadi, seandainya ada imam berdoa seperti ini, Allahumma gfir lana, ya Allah, ampunilah kami, dzunubana, dosa-dosa kami. Bilang makmum, amin. Itu cocok. Beda dengan ini, jadi kalau seorang imam membaca ini, Allahumma gfirli, ya Allah, ampunilah aku. Kata makmum amin. Nah, ini kurang cocok. Ini artinya imam berdoa untuk dirinya sendiri. Contoh lagi yang ini tadi. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka, sesungguhnya kami mohon kepadamu ilman, ilmu. Amin, kata makmum. Ini cocok. Maka semestinya bagi imam membaca doa itu sudah dijamakkan. Lalu imam itu kalau membaca doa juga mesti tersusun. Yang pertama ta'awudz, a'udzubillah, lalu ada bismillah, lalu ada hamdalah, yaitu alhamdulillahirabbil alamin, ini pujian kepada Allah, lalu sholawat. Setelah itu bagusnya adalah ini, mohon ampun dosa diri sendiri dan orang tua. Lalu setelah itu isi doa. Isi doa itu terserah ya. Apa yang bagus, apa yang mau diminta sama Allah itu bisa diletakkan di isi. Lalu ditutup dengan sholawat, lalu pujian lagi kepada Allah, hamdalahnya ya. Jadi seperti itu ya, tadi doanya mesti yang jamak jika kita menjadi imam. Jadi selesai ya. Kesimpulannya adalah ketika kita menjadi imam sholat, kita harus merubah lafaz niatnya, rubah menjadi imaman. Imaman, menjadi imam. Lalu yang harus kita lakukan lagi yaitu bersuara keras. Takbiratul ihram, intiqal, lalu baca Fatihah di sholat subuh, maghrib dan isya, lalu salam. Sudah selesai, kita tutup alhamdulillahirabbil alamin. Bagi saudaraku yang ingin foto lembaran kertas ini, ada 2 lembar. Seperti biasa, insya Allah ada linknya di deskripsi. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas segala dukungan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.